Ketika seseorang yang dikendalikan hawa nafsunya, maka apapun yang ada pada dia menjadi alat untuk hawa nafsunya. Jelas saya ikhwan. Ketika seseorang dia dikontrol oleh nafsunya, maka segala apapun yang ada pada dia menjadi alat untuk nafsunya, bahkan ilmunya menjadi alat untuk nafsunya. Bagaimana ilmunya menjadi alat nafsunya? Ingin dihormati, ingin mendapat pujian, bahkan menjual agama untuk harta. Ini sumbernya dari mana? Hawa nafsu. Maka ketika seorang alim dia memperturutkan hawa nafsunya, maka hilanglah ilmunya. Maka ilmu itu tidak bermanfaat. Karena apa? Karena hawa nafsu ketika menguasai seseorang, apapun yang ada pada seseorang menjadi alat untuk hawa nafsunya. Hartanya menjadi alat untuk hawa nafsunya. Bahkan yang dalam hadis Nabi SAW, 3 golongan yang akan masuk neraka. Pertama yaitu orang alim, orang penghafal Quran, kemudian orang yang mati syahid. Mereka akan diseret dengan wajahnya masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Orang-orang tersebut dia dalam kendali hawa nafsunya. Dia adalah golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga apapun yang dia dapat merupakan alat untuk hawa nafsunya. Dia mendapatkan ilmu untuk kepentingan hawa nafsunya, apapun. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah mengingatkan kepada kita, kita berteman dengan orang alim tetapi dia memperturut hawa nafsunya. Kemudian ada orang yang jahil, bukan orang yang alim, tapi dia senantiasa mengengkang hawa nafsunya. Dua pilihan ini, lebih baik kamu memilih orang yang tidak berilmu tetapi dia senantiasa mengengkang hawa nafsunya, daripada seorang yang alim yang senantiasa memperturut hawa nafsunya. Karena apa faedahnya ilmu dengan memperturutkan hawa nafsu? Jelas ayyuhal ikhwan. Orang yang berilmu dan memperturutkan hawa nafsunya itu sebagai bukti ilmunya tidak bermanfaat. Lebih baik orang yang satu pembahasan dia tahu tentang ilmu, kemudian dia senantiasa mengamalkan ilmunya dan mengekang hawa nafsunya, ini jauh lebih baik. Jelas ayyuhal ikhwan, hati-hati dengan hawa nafsu kita, karena ketika kita dalam kendali dia, apapun menjadi alat untuk hawa nafsu, bahkan ibadah kita. Ingat, ibadah kita yang kita lakukan bisa menjadi alat hawa nafsu kita. Naik haji biar dapat gelar, biar dihormati orang. Bangun malam ingin dipuji orang, sedekahnya ingin dipuji orang. Semua hal kebaikan kita, ketika kita dalam kontrol hawa nafsu kita, maka segala hal, ilmu, ibadah, segala hal menjadi alat untuk hawa nafsu kita. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah mengingatkan, antara bisikan iblis dan hawa nafsu, bahwa yang terpenting adalah kamu mengendalikan hawa nafsu kamu. Ketika kamu mampu mengendalikan hawa nafsu, maka tertutuplah pintu iblis untuk masuk ke dalam diri kamu. Jelas ya ikhwan. Ini jangan jadi untuk tolak ukur kita ngomongkan orang. Ini sebagai untuk koreksi diri kita. Jangan hal-hal yang kita pahami lalu kita ngukur orang. Itu malah salah. Nah, itu yang namanya orang ikuti nafsu ya, seperti itu. Jadi apa yang dia dapat untuk mengukur diri orang bukan untuk mengukur diri dia. Ini orang yang dalam kontrol nafsu. Jelas saya ikhwan. Ya.